Kericuan berawal saat mahasiswa membongkar paksa pintu gerbang kantor DPRD Kota Bekasi dan membuangnya ke kali. Petugas kepolisian pun turun tangan berupaya menenangkan massa. Namun mahasiswa ngotot memaksa masuk ke dalam gedung DPRD hingga terjadi saling dorong dengan petugas kepolisian. Mahasiswa yang berhasil menerobos penjagaan petugas langsung bergerak ke arah ruang paripurna, akan tetapi dihadang petugas. Mahasiswa dan petugas kembali terlibat saling dorong yang menyebabkan kaca pintu ruang paripurna pecah. Dalam aksinya, mahasiswa menuntut DPRD menggunakan hak interpelasi untuk mencopot PJ Wali Kota Bekasi, Raden Gani Muhammad. PJ Wali Kota Bekasi dianggap mahasiswa sewenang-wenang karena tidak segera menyetujui pembayaran gaji ratusan pekerja PHL kebersihan yang belum digaji selama 5 bulan. Mahasiswa juga menyoroti rencana PJ Wali Kota Bekasi memutasi puluhan pejabat karena dianggap membuat gaduh dalam tata pemerintahan. Alhamdulillah tadi kita ketemu beberapa dewan ketua komisi juga ketua DPRD yang menyepakati dan menyetujui menandatangani persetujuan ini bahwa akan melaksanakan hak interpelasi dan juga hak angket. Mahasiswa mendesak tuntutan pencopotan PJ Wali Kota Bekasi segera dilaksanakan DPRD atau mereka akan kembali menggelar unjuk rasa. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Petugas gabungan Suku Dinas Perhubungan TNI Polri dan Satpol PP Pemkot Jakarta Barat menggelar razia juru parkir liar. Kali ini petugas gabungan menyasar ke Jalan Kelingkit dan Bojong Cengkareng, Jakarta Barat. Sejumlah juru parkir liar yang berada di minimarket terjaring razia ini. Tak berhenti sampai di situ, petugas gabungan menyambangi Jalan Panjang Kebonjeruk, Jakarta Barat. Di lokasi ini petugas juga mendapati juru parkir liar di minimarket. Razia kali ini petugas gabungan berhasil mengamankan 15 orang juru parkir liar. 15 orang juru parkir liar ini melanggar Perda nomor 5 tahun 2012 tentang perparkiran serta Perda nomor 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum. Kita dari Cengkareng menuju Jalan Bojong, Jalan Kingkit sampai ke Jalan Panjang Kebonjeruk. Untuk hasilnya sendiri berapa dan yang ditindakkan? Untuk hasil hari ini ada sebanyak 15 yang sudah kita bawa ke Sudinhub Jakarta Barat untuk kita berikan surat pernyataan agar mereka tidak kembali lagi ke tempat-tempat yang sudah dilarang. Jika kedapatan ada yang 2 kali terjaring, juru parkir liar akan dititipkan ke Panti Sosial Kedoya untuk diberikan pembinaan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Penemuan bayi laki-laki di dalam kardus di area parkir RSUD Rejang Lebong Bengkulu akan kami hadirkan bersama informasi lain di Buletin iNews Pagi selengkapnya. Sidang lanjutan dengan terdakwa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo kembali digelar. Dalam sidang ini terungkap Kementan pernah meminjamkan mobil milik negara ke cucu SYL Andi Tenri Bilang Radisyah atau Bibi selama 3 tahun. Tidak hanya itu, cucu SYL yang diangkat sebagai tenaga ahli di Kementan mendapat honor 10 juta rupiah sejak tahun 2022. Dalam sidang lanjutan kasus gratifikasi dan pemerasan dengan terdakwa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, jaksa menghadirkan Kepala Bagian Standarisasi Instrumen Pertanian Fajri Jufri sebagai saksi. Dalam sidang ini, Fajri mengaku Kementerian Pertanian meminjamkan sebuah mobil milik negara ke cucu SYL Andi Tenri Bilang Radisyah atau Bibi. Mobil Toyota NAV ini dipinjamkan selama 3 tahun, mulai tahun 2020 hingga 2023. Mobil itu merupakan mobil dinas Badan Penelitian dan Pengembangan Balitbang Pertanian Kementan. Fajri juga menjelaskan permintaan peminjaman mobil Kementan untuk cucu SYL tersebut dilakukan oleh mantan ajudan SYL Panji Hartanto. Alasan peminjaman karena cucu SYL merupakan tenaga ahli menteri di Biro Hukum Kementan. Dalam persidangan juga terungkap,
cucu SYL Andi Tendri ternyata dapat honor setiap bulannya dari Kementan. Honornya mencapai 10 juta per bulan. Hal tersebut terungkap dari kesaksian protokol Menteri Pertanian Riminta Oktarini. Untuk persidangan pekan depan, sejumlah anggota keluarga SYL bakal dihadirkan sebagai saksi. Menurut JPU KPK, Mayor Simanjuntak, para anggota keluarga seperti istri SYL, beberapa anak SYL, dan cucu SYL adalah orang-orang yang diduga memanfaatkan dan menggunakan uang hasil pemerasan serta gratifikasi oleh SYL. Dalam perkara ini, Jaksa KPK menduga SYL menerima uang sebesar 44,5 miliar hasil memeras anak buah dan Direktorat Kementan untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Dari Jakarta, Wenda Nura, Ade Supriyatna, iNews melaporkan. Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menyita aset mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di sejumlah tempat di Sulawesi Selatan. 3 unit mobil mewah dan 1 unit moge diamankan di Polrestabes Makassar karena diduga hasil dari tindak pidana pencucian uang. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menyita aset milik mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo berupa kendaraan mewah yang diduga dari hasil tindak pidana pencucian uang atau TPPU. 4 kendaraan mewah berupa 3 unit mobil, diantaranya Mercedes-Benz Sprinter, New Jimmy, Mitsubishi Pajero, dan 1 unit moge 750 cc. Seluruh kendaraan kini dipasang garis pita pengaman KPK. Kendaraan yang disita merupakan hasil penyelidikan dari berbagai kerabat orang nomor 1 pernah di Sulawesi Selatan. Seluruh kendaraan yang disita KPK diamankan di halaman parkir mobil tahanan Polrestabes Makassar dengan pengawalan ketat pihak kepolisian. Dari Makassar, Syahrul Adjaqsa, iNews melaporkan. Sidang perdana dugaan pelanggaran kode etik tindak asusila oleh Ketua KPU RI Hashim Asyari digelar di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP Jakarta. Dalam sidang tersebut, Hashim Asyari membantah seluruh tuduhan. Sementara kuasa hukum pengadu dengan tegas mengatakan Ketua KPU melanggar kode etik. Sidang perdana di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP Jakarta terhadap laporan dugaan tindak asusila oleh Ketua KPU Hashim Asyari berlangsung hampir 8 jam. Sidang dilakukan secara tertutup dengan melibatkan sejumlah saksi ahli dari Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Ketua KPU Hashim Asyari sebagai pihak teradu membantah semua tuduhan dalam laporan yang dilayangkan pihak korban ke DKPP. Jadi ada poin-poin atau ada sekian banyak pokok-pokok persoalan yang disoal, yang dituduhkan kepada saya, semuanya saya bantah. Bukan karena cuma sekedar saya mau membantah, karena memang faktanya tidak demikian. Sementara pihak korban membawa sejumlah bukti baru terkait dugaan tindakan asusila dan penyalahgunaan kekuasaan oleh Ketua KPU Hashim Asyari. Pihak korban juga mengklaim bahwa saksi ahli dari Komnas HAM dan Komnas Perempuan berpihak kepada korban atas perbuatan Hashim Asyari. Harusnya tertutup, tapi kemudian kuasa hukum ini membuka pokok-pokok yang terjadi. Saya tidak membuka pokok-pokok yang terjadi, yang saya buka kan argumentasi saya, bukti-buktinya saya nggak pernah buka. Dalam sidang kali ini, DKPP juga memanggil artis Desta sebagai saksi, namun Desta berhalangan hadir. Desta terseret dalam kasus ini karena dianggap pihak korban sebagai alat untuk merayu. Pada sidang selanjutnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu akan memanggil semua jajaran KPU untuk dimintai keterangan terkait laporan dugaan penyalahgunaan kekuasaan oleh Ketua KPU. Sebelum aduan kasus ini, Ketua KPU Hashim Asyari pernah diadukan ke DKPP dan dijatuhi sanksi peringatan keras terakhir oleh DKPP karena melakukan komunikasi yang tidak patut terhadap Ketua Umum Partai Republik I alias Wanita Emas Hasnaini. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Sadu Santo, iNews melaporkan.